dan keluarnya air ke dalam tumbuhan dan keluar dari tumbuhan itu sendiri. Nah, dinamakan keseimbangan karena seperti yang sudah kita singgung pada minggu yang lalu, bahwa suatu sistem itu akan bisa berjalan baik apabila berada pada kondisi apa? Suatu sistem akan berjalan baik apabila berada pada kondisi gradien, ya. Jadi berada pada kondisi gradien. Nah, pada topik ini saudara bisa melihat bagaimana perubahan, ya, bagaimana gradien itu dibutuhkan untuk bisa menyeimbangkan kandungan air pada tumbuhan. Nah, gradien itulah yang menyebabkan air bisa masuk, air bisa bergerak, berpindah dari satu sel ke sel yang lain, dari jaringan yang lain, sampai kembali dikeluarkan dari tubuh tanaman ke atmosfer. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini air membawa nutrisi yang diabsorpsi dari tanah. Nah, kemudian untuk mencapai suatu keseimbangan, itu air harus dikeluarkan. Ya, bahkan nanti minggu depan kita membicarakan transpirasi, itu jumlah air yang dikeluarkan melalui proses transpirasi itu justru jauh lebih banyak daripada air yang digunakan untuk fotosintesis. Gitu ya. Nah, jadi betapa keseimbangan air itu sangat penting, gitu ya. Nah, dari beberapa topik yang sudah dipresentasikan pun itu juga sudah banyak menyinggung bagaimana kondisi tanaman apabila dalam kondisi stres, ya, stres air. Stres air itu artinya stres kekeringan, ya. Stres itu ada dua, stres air. Ada stres kekeringan dan stres berlebih. Jadi tanaman tergenang, ya, tergenang air. Kalau memang bukan tanaman yang tumbuh di air, itu juga merupakan stres. Nah, pada kondisi baik stres kekurangan maupun kelebihan air, itu tentu sangat mengganggu proses transport air, ya, transport air yang akan mempengaruhi proses-proses fisiologi maupun metabolisme yang lain. Ya, jadi kalau tanaman itu tumbuh pada lingkungan yang ketersediaan airnya sangat terbatas, gitu. Nah, bagaimana tanaman itu bisa menjaga keseimbangan air pada tubuhnya? Nah, tentu tanaman itu punya mekanisme, punya strategi, gitu ya, untuk supaya dia bisa tetap survive, tetap bisa tumbuh, tetap bisa bereproduksi, tetap bisa mempertahankan generasinya, gitu ya, dengan strategi, gitu ya. Banyak strategi. Salah satunya adalah yang disinggung, ada yang menyampaikan tentang tanaman isohidrik dan anisohidrik, misalnya, gitu ya. Nah, itu terkait dengan konduktansi pembukaan penutupan stomata. Kemudian pada tanaman yang tumbuh di gurun, padang pasir. Tentu secara morfologi itu sangat jauh berbeda dengan morfologi tanaman yang sehari-hari kita jumpai di daerah sekitar kita, di mana air sangat tersedia cukup di tanah, gitu ya. Kemudian suhu tidak terlalu tinggi, intensitas cahaya juga tidak terlalu panas, gitu. Sehingga kita bisa melihat morfologi tanamannya sangat berbeda. Ya, jadi ada yang membahas kalau tidak salah perubahan struktur xilem, ya, perubahan struktur xilem pada beberapa kaktus, giant kaktus yang tumbuh di padang pasir. Nah, itu adalah strategi-strategi tanaman bila secara fisiologi,
Ya, secara fisiologi yang kita bicarakan ini terkait dengan potensial air. Leaf water content misalnya gitu ya. Nah, itu adalah secara fisiologi, tetapi secara morfologinya, secara anatominya, tanaman itu juga memiliki strategi untuk beradaptasi. Gitu ya. Yang itu saya tidak bicarakan di sini, ranah kita adalah khusus tentang fisiologinya gitu ya. Nah, kembali pada topik ini, jadi keseimbangan itu mulai dari air masuk sampai air keluar. Sehingga pada bahasan ini dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Pada hari ini kita memfokuskan pada masuknya air ke dalam akar, kemudian sampai dia bergerak melalui silem di bagian batang. Nah, minggu depan kita akan fokus pada step berikutnya, yaitu keluarnya air dari bagian daun ke atmosfer. Nah, kita mulai dari yang bagian bawah dulu ya. Jadi yang bagian bawah itu di sini bisa kita lihat air tanah. Ya. Bagaimana tanaman itu bisa menyeimbangkan air di dalam tumbuhan itu juga sangat tergantung bagaimana jenis tanah di mana tumbuhan itu berada. Mengapa? Karena jenis tanah itu berpengaruh pada ketersediaan air. Gitu ya. Jenis tanah dengan ukuran partikel besar, maka ketersediaan airnya tidak berlangsung lama. Karena dengan partikel yang besar, airspace-nya, ruang udara antar partikel menjadi lebih besar, sehingga air akan mudah mengalir ke bawah akibat gaya gravitasi. Berbeda dengan apabila tanaman itu tumbuh pada lingkungan dengan tanah yang memiliki ukuran partikel lebih kecil. Nah, karena ukuran partikel tanahnya lebih kecil, maka airspace-nya atau ruang udara di antara partikel itu menjadi lebih kecil. Nah, sehingga air yang melalui ruang udara itu menjadi lebih lambat. Nah, kalau air menjadi lebih lambat melalui ruang antar partikel itu, berarti pada kedalaman tertentu air itu dalam tanda petik berada dalam waktu yang lebih lama. Karena misalkan pada kedalaman 10 cm gitu ya. 10 cm pada tanah dengan ukuran partikel yang besar. Maka ketika air itu disiramkan, air akan segera turun ke bawah. Jadi air yang tersimpan pada kedalaman 10 cm itu tidak lama. Karena apa? Karena segera habis turun ke bawah. Tetapi sebaliknya dengan tanah ukuran partikel yang lebih kecil, karena membutuhkan waktu yang lebih lambat, lebih lama untuk bergerak ke bawah, maka keberadaan air pada kedalaman tanah sekian itu menjadi lebih lama. Nah, dengan air berada lebih lama, maka air itu menjadi lebih tersedia untuk akar tanaman. Gitu ya. Jadi ukuran partikel tanah itu perlu kita ketahui untuk mengetahui jenis-jenis tanah. Kemudian kaitannya adalah dengan ketersediaan air. Gitu ya. Jadi pada tabel itu sudah saya tunjukkan bagaimana ukuran partikel tanah itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan pergerakan air. Dan tentunya adalah ketersediaan air pada tanah tersebut. Gitu. Nah, kalau tadi kita melihat dari sisi tanahnya, nah kemudian kita beralih pada sisi airnya. Ya, karena air itu diabsorpsi oleh akar dari tanah. Di mana air itu atau air yang diabsorpsi itu tidak hanya membawa air, tetapi juga membawa ion-ion mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
ya. Jadi ketersediaan air, kemudian kemampuan akar untuk mengabsorpsi air dan mineral itu menjadi faktor pembatas terhadap produktivitas suatu tanaman. Apabila pada kondisi normal ketersediaan air cukup baik, maka absorpsi akar itu akan berjalan dengan baik karena adanya perbedaan potensial tadi. Kembali lagi pada bahasan potensial air. Perbedaan potensial air itu akan menyebabkan air bergerak dari air tanah masuk ke tumbuhan melalui akar. Nah, dengan masuknya air ke dalam akar dengan membawa ion-ion mineral, maka kebutuhan nutrisi oleh tanaman itu bisa terpenuhi. Nah, jenis air itu ada beberapa, gitu ya, sehingga kita juga akan tahu bahwa kalau saya menanam tumbuhan itu kapan saya harus menyiram, kapan saya harus berhenti melakukan tambahan air dan seterusnya. Kenapa kok tanaman saya layu? Itu akan menjadi paham bahwa air di tanah itu kemana larinya, gitu ya. Kok tiba-tiba saya baru siram, besok sudah kering lagi, gitu. Saya baru siram, ditambahi air loh, ternyata dia tergenang gitu. Nah, ini kenapa ya? Nah, jadi kondisi-kondisi itu yang selain kita perlu tahu sifat partikel tanah, kita juga perlu tahu jenis-jenis air. Ya. Jadi jenis air ada 3 secara umum. Yang pertama adalah air gravitasi. Jadi air gravitasi itu adalah air yang ketika disiramkan pada tanah atau pada tanaman itu dia akan akan bergerak bebas menuju ke bawah. Bergerak bebas menuju ke bawah. Jadi air itu turun ke bawah. Nah, ini pergerakan air ini karena adanya gaya gravitasi. Nah, karena air ini terkena gaya gravitasi dan dia cepat turun ke bawah, maka dia tidak tersedia untuk bisa diabsorpsi oleh akar. Ya. Jadi karena begitu disiram maka dia karena gaya gravitasi itu turun ke bawah, maka tidak ada yang bertahan di antara partikel-partikel tanah itu. Sehingga akar tidak bisa mengabsorpsinya. Nah, bagaimana kecepatan air untuk bergerak ke bawah? Seperti tadi saya katakan, tergantung jenis tanahnya, kecepatannya akan menentukan, gitu ya. Jadi kalau pasir, maka dengan ukuran partikel yang besar, air gravitasi itu akan segera habis, misalnya. Mungkin di sini dalam 1 hari. Nah, kalau dalam ukuran pot kecil mungkin bisa lebih pendek lagi ukuran waktunya. Sedangkan tanah dengan ukuran partikel yang lebih kecil itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itu sebagai air gravitasi. Yang kedua adalah air kapiler. Nah, di slide yang lain saya tunjukkan ada bagan rambut akar berada di antara partikel tanah. Nah, rambut akar di antara partikel tanah, kemudian di situ ada air dan juga ada udara. Nah, air kapiler itu yang mana? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa ada air yang langsung terjun ke bawah, gitu ya. Jadi mengisi pori-pori yang besar. Mengisi pori-pori yang besar. Nah, air kapiler ini mengisi pori-pori yang kecil. Nah, karena mengisi pori-pori yang kecil, dia tertahan pada pori-pori itu. Jadi air kapiler itu adalah sejumlah air yang berada pada tanah, retained by the soil, ya, retained by the soil after gravitational water has drained out. Jadi ketika air gravitasi sudah habis, gitu ya, drain out, jadi sudah turun ke bawah, air di kedalaman tanah itu tidak habis, tetapi ada yang masih tersisa yang berada di pori-pori yang berukuran kecil.
Nah, inilah yang disebut sebagai air kapiler. Nah, pada minggu yang lalu, slide terakhir itu kita melihat, saya tunjukkan ada perbedaan diameter tabung yang menunjukkan perbedaan kecepatan gaya kapiler. Di mana di situ ditunjukkan semakin kecil pembuluh, semakin cepat pergerakan kapilaritas itu, gitu ya. Nah, jadi ini juga air kapiler ini bergerak dengan gaya kapiler, gitu ya, bergerak dengan gaya kapiler. Nah, tentunya pergerakan air di tanah itu tentunya berawal dari pori yang berukuran besar dulu. Ya, pori yang berukuran besar dulu dia akan berpindah ke bagian-bagian yang potensial airnya rendah. Jadi bagian yang konsentrasi airnya rendah, kemudian dia mengalir sampai akhirnya memenuhi semua pori kecil di bagian tanah tersebut, gitu ya. Nah, kenapa air kapiler ini bisa bertahan? Karena air kapiler ini berikatan atau memanfaatkan gaya kohesi. Ya, gaya kohesi antar molekul air yang kita tahu dengan adanya ikatan hidrogen, maka gaya kohesi ini sangat kuat. Nah, karena air kapiler ini bertahan pada pori-pori yang kecil dengan gaya kohesinya yang kuat, maka air inilah yang tersedia atau yang bisa diabsorpsi oleh akar, gitu ya. Jadi karena air itu tersedia, maka air akan diabsorpsi oleh akar yang ada di sekitarnya. Nah, terkait dengan ketersediaan air, kita akan mengetahui bila mana air itu, atau kalau air itu tidak tersedia, gitu ya. Kalau air itu jumlahnya sedikit, sebenarnya apa yang terjadi, gitu ya. Nah, kalau tadi air itu tersedia pada kondisi di mana pori yang kecil itu terisi air. Nah, ketika air pada pori-pori yang kecil itu sudah diabsorpsi oleh akar, ataupun juga ada yang menguap, gitu ya. Nah, maka apabila air tidak ditambahkan lagi, maka jumlah air yang ada di antara partikel tanah ini menjadi berkurang. Ya, jumlah air menjadi berkurang. Nah, sehingga yang tersisa adalah lapisan yang dinamakan mikrofilm, ya. Jadi selapis air yang sangat tipis, yang tersisa hanya yang menempel atau berikatan kuat di permukaan partikel tanah. Nah, berikatan kuatnya ini karena gaya adhesinya, gitu ya. Jadi yang yang kalau saudara ingat dengan potensial matrik, ya, potensial matrik itu ketika air berlimpah maka dia tidak diperhitungkan, gitu ya. Tapi ketika air itu berkurang, maka air yang berikatan di permukaan, di sini dalam hal ini kita bicarakan adalah permukaan partikel tanah, itu menjadi sangat penting, gitu ya. Nah, pada kondisi air yang tinggal selapis tipis itu berikatan sangat kuat, maka ini menjadi susah akar untuk mengabsorpsinya, gitu ya. Sehingga inilah yang mulai dikatakan menjadi titik layunya, gitu ya. Titik layu di mana gaya kapiler di tanah itu lebih besar. Gaya kapiler di sini adalah gaya kohesi maksudnya, gaya adhesif. Gaya adhesif air dengan partikel tanah itu lebih kuat dibanding gaya yang dimiliki permukaan akar, gaya yang dimiliki akar untuk mengabsorpsi air, Ya, sehingga akar tidak bisa lagi memasukkan air secara osmosis ke dalam rambut akar tersebut, gitu ya. Nah, sehingga itu titik layu permanen. Apabila titik layu permanen ini segera di recovery atau segera ditambahkan air, maka tanaman itu masih mampu untuk
turgor kembali, gitu ya. Kalau tidak salah ada yang menanyakan bagaimana kondisinya, bagaimana tanaman itu bisa recovery atau strateginya untuk menghadapi kondisi ekstrim, gitu ya. Nah, selama titik layu itu tidak berlangsung lama, maka tanaman itu masih bisa lagi untuk kembali turgor. Karena mungkin membran belum rusak, enzim-enzimnya belum rusak, maka untuk proses metabolismenya masih bisa segera diperbaiki. Tetapi apabila titik layu itu berjalan dalam waktu yang lama, maka akan bisa masuk menjadi titik layu permanen. Yang walaupun kita siram, dikasih pupuk, sudah tidak ada respon pertumbuhan lagi. Ya, karena apa? Kan dikasih air, Bu. Iya, dikasih air, tapi kita tidak tahu bagaimana struktur anatomi dari sel itu, kondisi selnya bagaimana setelah ditinggal sekian lama dalam kondisi tidak mendapatkan air dalam jumlah cukup. Ya, sehingga bisa sampai titik layu permanen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air higroskopik. Ya, air higroskopik ini adalah air yang berada pada permukaan partikel tanah yang berikatan sangat kuat. Ya, ini tadi ya, yang kalau air kapiler itu habis, maka sisanya adalah air higroskopik. Yang air ini tidak bisa lagi digunakan oleh tanaman. Nah, kemudian pada kondisi pertumbuhan tanaman yang terbaik adalah apabila air berada pada kondisi kapasitas lapang. Ya, jadi air kapasitas lapang itu adalah sejumlah air yang berada pada tanah. Ya, jadi air kapiler yang berada pada tanah itu setelah air gravitasinya habis. Gitu ya. Jadi itu adalah kapasitas lapang. Jadi kalau penelitian biasanya adalah berapa air yang harus ditambahkan supaya mencapai kapasitas lapang. Artinya dengan kita paham sekarang bahwa air kapasitas lapang itu adalah air yang berada pada seluruh pori-pori kecil sebagai air kapiler, maka kalau dikatakan berapa kapasitas lapangnya adalah air yang dibutuhkan untuk mengisi semua pori kecil pada media tanam itu, ya, baik yang ada di pot maupun di tanah, gitu ya. Sehingga dengan terpenuhinya kapasitas lapang, terisinya pori-pori kecil dengan air, maka ketersediaan air untuk tanaman menjadi terpenuhi. Itu kemudian ini adalah beberapa kondisi pada tanah jenuh, kapasitas lapang, dan titik layu. Jadi jangan dilupakan bahwa di tanah itu kalau kita membicarakan air, tanah gitu ya, jangan dilupakan bahwa di tanah itu juga yang baik untuk pertumbuhan adalah adanya ruang udara gitu ya. Jadi ini saturated soil ini pada kondisi jenuh. Pada kondisi jenuh ini tidak baik untuk tanaman karena ini tadi tidak ada udara di sana karena semua terisi air. Nah, kita tahu bahwa pada lingkungan tanah itu banyak mikroorganisme yang juga tumbuh di sana yang berkontribusi pada proses pertumbuhan perakaran yang ada di situ, gitu ya. Sehingga field capacity di sini kita lihat menyisakan ruang udara, gitu ya, menyisakan ruang udara. Gitu. Jadi ini adalah field capacity rasionya kalau kita lihat perbandingannya pada bagian ini adalah menunjukkan bagaimana keberadaan ruang udara itu menjadi penting, gitu ya. Walaupun di sini dikatakan field capacity, kemudian air kapiler itu tadi saya katakan mengisi semua pori kecil, gitu ya. Tetapi ternyata masih ada space yang berisi udara yang itu tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, tapi justru mendukung karena di sana memungkinkan adanya ketersediaan oksigen dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya berpindah ke masuknya air dari tanah ke akar. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan.
Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya, saya Wanda dari kelas B, izin bertanya, Bu. Maksud Ya. dari pori kecil di media tanam atau tanah itu berarti sama dengan ruang antar partikel begitu, Bu ya? Ya, ruang antar partikel yang terisi air. Jadi ruang antar partikel itu terisi air, tetapi kalau kita lihat pada kapasitas lapang itu sebenarnya tidak terisi air semua, gitu ya. Jadi, tapi air itu belum atau air itu tidak pada posisi mikrofilm. Jadi yang sedikit sekali tidak, tetapi dia mengisi ruang udara antar partikel tanah di mana masih terdapat ruang udara yang tidak terisi air dalam sekian persen tadi. Ya. Ya ada kalau itu 20 mili mungkin ada bagian yang tidak terisi air itu justru dikatakan sebagai kapasitas lapang gitu ya. Jadi bisa saya katakan benar pertanyaannya bahwa ruang udara itu adalah ruang pori kecil itu yang diisi air dan air bertahan di sana. Walaupun nah ini seperti kita lihat di sini ya. Field capacity itu masih ada bagian putih-putihnya. Ya, bagian putih-putih itu adalah ruang udara di mana ini bagian porsi ini yang diisi oleh udara. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, Bu, terima kasih. Ya, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan tahapan yang berikutnya. Setelah kita tahu air di tanah dan bagaimana kondisi tanah, kemudian air itu akan masuk ke dalam akar. Ya, jadi lintasan air ke dalam akar. Nah, ini adalah seperti tadi saya sampaikan ada rambut akar, kemudian ada partikel-partikel tanah, ada ruang udara gitu ya, dan yang biru-biru ini air gitu ya. Nah, jadi ini adalah ruang udara yang berisi air dan ruang antar partikel yang berisi air dan juga ruang udara. Nah, ini yang ditunjukkan melapisi partikel tanah. Ini apabila air semakin diabsorpsi oleh akar dan tidak ada tambahan air lagi gitu ya. Kemudian air juga menguap dari tanah, maka lapisan ini menjadi semakin tipis. Nah, lapisan ini menjadi semakin tipis, maka yang terbentuk adalah yang tersisa adalah air higroskopis yang sangat sulit untuk diabsorpsi oleh akar. Nah, masuknya air yang tadi tidak hanya air tetapi membawa mineral adalah ini partikel atau nutrisi itu masuk ke dalam akar itu secara transport aktif. Ya, kenapa? Karena di dalam akar konsentrasi mineral itu jauh lebih tinggi daripada di luar. Kenapa demikian? Karena di dalam akar setelah diabsorpsi dia terakumulasi secara bertahap begitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa di tanah itu kalau dibandingkan dengan rambut akar, maka dalam proses masuknya air dan mineral ini pada kondisi ini dia konsentrasinya lebih tinggi sehingga melawan gradien. Ya, maka nutrien itu masuk secara transport aktif. Nah, ketika nutrien masuk ke dalam secara transport aktif, kemudian konsentrasinya menjadi bertambah di dalam sel akar, maka potensial air di dalam sel akar ini menjadi menurun. Ya. Nah, oleh karena itu air akan masuk secara osmosis, begitu ya. Nah, ada yang menanyakan bagaimana urutan masuknya, apakah nutrisi dulu, apakah nutrien dulu. Nah, ini karena kita bicara larutan itu tidak satu persatu masuk begitu ya. Air dulu, kemudian ionnya gitu tidak. Tetapi kalau kita bicara larutan, maka larutan di tanah, ya, larutan di tanah itu adanya air plus ion.
nutrisinya, ion mineralnya. Di dalam akar pun demikian, gitu. Air plus ion-ion tersebut, gitu ya. Jadi kita sudah membicarakannya bagaimana kontribusi dari potensial solut dan potensial tekanan untuk menghasilkan gradien potensial air. Gitu. Nah, kemudian untuk masuknya air yang kita di sini melihat struktur anatomi akar secara lateral, secara transversal, ya ini potongan melintang, ini ditunjukkan adalah sel epidermis, gitu ya, yang ada rambut-rambut akarnya, kemudian korteks, endodermis, perisikel, dan masuk ke pembuluh. Ya. Nah, di sini ada dua lintasan. Ya, ada dua lintasan yang masing-masing lintasan itu punya jalur berbeda. Ya. Yang pertama adalah apoplas, air bisa masuk atau air bisa melintasi jalur ini, jalur apoplas, yaitu jalur yang menghubungkan antara bagian mati sel. Ya, bagian mati sel. Kenapa bagian mati? Karena di sana tidak ada organel, tidak ada proses metabolisme. Sehingga bagian mati sel itu mewakili lintasan apoplas. Yang mana lintasan apoplas yang kita lihat di sini berwarna merah ini, jadi dinding sel, ruang antar sel, itu terus masing-masing sel sambung menyambung akhirnya sampai pada bagian pembuluh. Ya, itu yang dinamakan bagian mati sel. Sedangkan simplas adalah bagian hidup dari sel. Dinamakan bagian hidup karena di sana banyak organel, banyak proses metabolisme yang menunjukkan kehidupan, adanya kehidupan sel itu. Gitu ya. Jadi dari lintasan simplas ini ditunjukkan oleh jalur yang berwarna biru. Jadi jalur yang berwarna biru itu air masuk ke dalam sitoplasma, gitu ya. Nah, pergerakan atau transport air antar sel melalui simplas ini terjadi melalui plasmodesmata. Ya, jadi kita lihat di sini ada penghubung antar satu sel dengan sel yang lain, di mana memfasilitasi jalur simplas. Ya. Jadi ini kalau sudah masuk ke dalam sitoplasma sel pertama, kemudian berpindah ke sel kedua, itu dia berpindahnya tidak melalui dinding tetapi melalui plasmodesmata. Ya. Jadi terus sampai epidermis, kemudian sel-sel korteks, melalui sel endodermis. Ya, di sini sel endodermis. Jadi karena antar sitoplasma, maka pada sel endodermis ini kita lihat tidak ada perubahan untuk lintasan simplas. Ya. Nah, sedangkan untuk lintasan apoplas, karena dia bergeraknya adalah melalui bagian mati, dinding sel dan ruang antar sel, maka bisa kita lihat di sini ketika sampai pada sel endodermis, pita merah ini tidak berlanjut pada bagian dinding sel, tetapi dia berpindah jalur ke bagian yang putih ini melalui sitoplasma sel. Nah, ini yang dikatakan bahwa pada sel endodermis ini terjadi regulasi, pengaturan atau seleksi baik itu kuantitas maupun jenis atau kualitas dari ion-ion yang akan diteruskan ke xilem. Ya. Mengapa seleksi? Mengapa regulasi? Karena pada sel endodermis ini, pada sel radialnya itu terdapat pita Kaspari. Ya, pita Kaspari yang di sini ditunjukkan hitam-hitam di sini. Ini adalah pita Kaspari. Jadi dia mengelilingi sel ya secara radial sehingga bisa kita bayangkan kalau ketemu dinding sel ini pasti akan, kalau melintasi dinding sel ini pasti akan ketemu pita Kaspari. Nah, karena pita Kaspari itu tersusun dari lilin yang bersifat kedap air, maka air tidak akan bisa melintasi pita Kaspari itu. Nah, sehingga air berpindah masuk ke dalam lintasan simplas. Gitu ya. Jadi ini perbedaan pergerakan ya, pergerakan air melalui lintasan simplas dan apoplas.
Ini kemudian adalah sel-sel yang terlibat di dalam transport air, ya. Kalau kita lihat pada susunan sel akar secara lateral, gitu ya. Jadi dari epidermis, kemudian korteks, endodermis, perisikkel, dan xilem. Nanti kalau sudah xilem dia akan bergerak ke atas. Nah, dari simplas dan apoplas yang perlu saudara ingat lagi terkait dengan komponen potensial air, bahwa karena simplas itu bagian sel hidup, apoplas itu bagian sel mati, maka ada perbedaan antara potensial tekanan dan potensial solutnya. Ya, potensial airnya sama, maksudnya sama tersusun oleh dua komponen tadi, tetapi besaran masing-masing komponen di simplas dan apoplas itu berbeda karena kondisinya tadi, gitu ya, antara sel mati dan sel hidup tadi. Gitu. Nah, kemudian itu yang masuknya air sampai pada bagian xilem. Ya, sebelum berpindah pada pergerakan transport air di xilem, ada yang ditanyakan untuk transport lateral? Permisi Bu. Saya Dea dari kelas A. Izin bertanya, terkait transport aktif boleh diulangi Bu, soalnya tadi masih bingung terkait yang gradien lebih besar itu yang dari dalam akar atau dari luar ya Bu. Terima kasih. Yang ini? Iya Bu, betul. Ya, jadi gambar ini menjelaskan bagaimana air dan mineral itu masuk ke dalam akar. Karena seringkali seringkali mengatakan bahwa air masuk ke akar secara difusi, nutrisi masuk ke akar secara difusi. Nah, itu di sini menjelaskan bagaimana air yang membawa mineral itu masuk dengan cara apa. Ya, kita kenal pergerakan air itu ada difusi dan bulk flow kan. Nah, difusi atau osmosis kalau melintasi membran. Nah, sedangkan setelah larutnya, nah, berpindah yang bersama-sama air itu juga berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah kalau secara pasif. Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa kita bicara nutrien dulu ya. Nutrien itu dikatakan masuk ke dalam sel akar secara transport aktif, tidak secara pasif. Kalau secara pasif artinya dia berpindah dari berpindah dari konsentrasi tinggi di luar akar ke konsentrasi rendah di dalam akar. Nah, tetapi mineral ini tidak demikian. Mineral ini masuk ke dalam akar itu harus ada energi. Karena apa? Karena nutrisi atau mineral di dalam akar yang terakumulasi ini menjadi lebih besar daripada yang ada di luar akar. Gitu. Sehingga dia melawan gradien kan? Karena di sini lebih pekat. Di sini lebih sedikit. Itu yang dimaksudkan gradien, ya, melawan gradien itu. Sehingga mungkin bahasanya tidak di sini ya, ada ikatan dan lain sebagainya bagaimana ion itu bisa masuk ke dalam sel akar gitu secara transport aktif gitu. Ya. Nah, sedangkan air karena di dalam ini zat terlarut, dalam hal ini mineralnya konsentrasi tinggi, maka air konsentrasinya menjadi turun atau rendah dibanding yang di luar akar. Nah, karena perbedaan konsentrasi inilah air bergerak menuruni gradien konsentrasi secara osmosis karena melintasi membran. Apakah sudah lebih jelas? Sudah Bu, paham. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Permisi Bu. Ya.
Nama saya Nuraini Rosyada dari kelas A. Saya izin bertanya terkait dengan Simplas dan Apoplas yang tadi. Nah, itu proses mengalirnya air melalui akar ini bergantian antara Simplas dan Apoplas atau bersamaan. Nah, kemudian tadi kan juga Ibu sebutkan bahwa air yang melalui Apoplas itu ketika sudah melewati endodermis itu tidak bisa masuk. Begitu ya Bu tadi. Nah, itu kemudian dilewatkan melalui Simplas. Nah, air dari Apoplas yang tidak bisa masuk kemudian ke Simplas itu dilewatkannya melalui endodermis atau dikembalikan lagi keluar kemudian dilewatkan Apoplas dari rambut akar begitu Bu, atau bagaimana? Sebenarnya tadi yang pertama tadi apa pertanyaannya ya? Simplas dan Apoplas itu bergantian atau bersamaan? Gitu. Ya. Ya, ini selalu ada pertanyaan ini ya kalau sampai pada topik ini. Simplas dan Apoplas itu siapa yang dulu? Masuknya siapa yang dulu atau yang cepat yang mana gitu. Nah, seperti kita tahu kalau kita memasukkan tanaman berakar ke dalam satu tepadah yang ada airnya, itu akan otomatis semua permukaan akar akan mengabsorpsi air. Tidak bergantian. Gitu ya. Jadi permukaan akar dengan adanya rambut akar memperluas area absorpsi, itu diharapannya adalah semua bisa mendapatkan air dengan baik. Gitu. Jadi jawaban saya untuk pertanyaan pertama, tidak ada gantian. Semua bersama-sama, asalkan semua sel itu bisa dalam kondisi normal bisa mengabsorpsi air dengan baik. Gitu ya. Jadi Apoplas dan Simplas itu bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua, apabila lintasan Apoplas sampai pada sel endodermis, maka dia beralih ke lintasan Simplas. Apakah dia terus lintasan Simplas atau nanti berganti ke lintasan Apoplas? Mungkin begitu ya. Nah, perubahan ini hanya terjadi pada bagian endodermis itu saja. Bagian sel yang lain yang ada di sebelah dalam dan seterusnya, nanti kalau saudara bicara translokasi, Apoplas ya tetap lewat dinding, tetap lewat bagian mati sel gitu ya. Hanya ketika ya seperti kalau saudara mau masuk ke UB, ke jurusan biologi begitu, sampai di gerbang veteran ya, itu ada yang kalau Simplas itu misalkan lurus lewat ke jalan kembar yang depannya FK itu. Sedangkan yang Apoplas itu harus belok kiri lewat pertanian. Nah, setelah lewat pertanian nanti akan ketemu lagi di dalam UB-nya itu akan ketemu lagi. Karena apa? Karena fungsinya belok kiri tadi itu adalah menseleksi, meregulasi gitu. Nah, bagaimana dengan Simplas? Apakah tidak diseleksi? Ya, itu memang perannya kalau Simplas memang tidak ada seleksi karena itu tadi dengan adanya melalui plasmodesmata, tapi kita ingat membran itu kan selektif permeabel, ya. Nah, ketika melalui Apoplas yang tidak melintasi membran, maka selektif permeabel itu tidak ada yang melakukan gitu. Nah, sehingga sebelum diedarkan ke seluruh bagian tanaman, maka lintasan Apoplas ini harus di-screening dulu melalui sel endodermis. Gitu. Jadi karena tidak melalui membran selektif permeabel, maka air yang melalui Apoplas ini juga harus diseleksi gitu ya. Terlalu banyak atau ini bersifat toksik atau tidak gitu. Nah, itu fungsinya adalah sel endodermis melalui pita kasparinya itu berfungsi menseleksi seperti itu. Jadi di sebelah dalam silem dan kemudian nanti sel-sel yang lain, jaringan yang lain itu akan berjalan seperti biasa, ada Apoplas, ada Simplas dan semuanya melintaskan air seperti biasa
gitu. Hanya khusus di sel endodermis ini yang lintasan apoplas itu berpindah ke lintasan simplas. Begitu mungkin jawaban saya, apakah sudah jelas? Baik Bu, sudah sangat paham. Terima kasih banyak. Iya, sudah 11:07. Saya lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu ketika air sudah sampai pada silem. Ya, ketika tadi epidermis, korteks, endodermis, perisikal, kemudian silem. Nah, pada silem ini adalah bagian mati. Ya, bagian mati karena kalau kita lihat di sini saya tunjukkan beberapa ilustrasi bahwa di dalam silem itu tidak ada cairan hidup, bagian hidup, jadi hanya berupa pembuluh kosong saja, pembuluh kosong, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana tekanan atau tekanan hidrostatik atau tekanan negatifnya pada bagian ini, gitu ya. Sangat tergantung pada gaya tarik yang diakibatkan oleh proses transpirasi yang akan kita bicarakan minggu depan. Gitu. Ya, jadi pada silem ini mempunyai trakeit dan ada elemen pembuluh, gitu ya, yang semuanya itu kosong, ya, tidak ada bagian hidup di sana. Nah, di sini bisa kita lihat air akan ditransport dengan mudah, gitu ya, berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di sini secara struktur anatomi, ini ada trakeit yang banyak, ya, trakeit yang berukuran kecil-kecil ini, kemudian elemen pembuluh yang lebih besar, ya, di mana ini pada elemen pembuluh itu ada tapis, ya, tapis yang bersekat-sekat ini, ya, di sini yang ini juga untuk meregulasi air yang berpindah dari satu sel silem ke sel silem yang lain. Nah, kemudian kalau kita bicara pada pergerakan air di silem, ya. Nah, pergerakan air di silem ini kita membicarakan pada bagian ini, ya. Jadi kalau tadi sudah kita bicarakan pada bagian yang bawah ini, air di tanah masuk akar, kemudian silem. Nah, sekarang kita membicarakan pada bagian yang ini. Jadi pada bagian silem yang terutama yang ada pada batang, yang dia membawa air dan mineral ke bagian atas tanaman, ya, yang nanti akhirnya akan sampai pada bagian daun. Nah, yang perlu diketahui pergerakan air di silem ini adanya beberapa faktor, gitu ya. Kalau dilihat di sini ada teori kohesi dan adhesi yang mempengaruhi air bisa ada pada silem di batang dengan berbagai ketinggian. Ya. Jadi kita tahu ada gaya gravitasi, tetapi air itu tetap masih bisa naik ke atas, ya, walaupun dia terkena gaya gravitasi. Nah, ini disebabkan karena adanya gaya kohesi antar molekul air yang sangat kuat. Selain itu juga adanya adhesi antar molekul air dengan permukaan dinding sel. Ya. Dengan adanya gaya kohesi adhesi ini, maka air itu bisa bertahan pada posisi silem tertentu, ya, pada ketinggian tertentu. Nah, itu faktor pertama dan kedua. Yang ketiga adalah tension. Tension ini adalah tekanan negatif. Ya. Tension ini adalah tarikan, suatu tarikan yang kalau kita lihat minggu yang lalu ada beberapa contoh, itu adalah apabila suatu sistem itu tidak didorong atau positive pressure tapi ditarik. Negative pressure itulah yang dinamakan tension. Siapa yang berperan di dalam tension ini, gitu ya? Ini adalah akibat
dari proses transpirasi. Ya, minggu depan akan kita bicarakan. Jadi proses transpirasi itu bisa mungkin saudara mengingat kembali bahwa transpirasi itu adalah keluarnya uap air. Nah, dengan air, molekul-molekul air sebagai uap itu keluar, karena kita tahu air itu molekul-molekulnya berikatan satu sama lain, maka seperti seperti untaian manik-manik gitu, kalau yang atas keluar maka dia akan menarik yang bagian bawahnya. Yang atas keluar dia akan menarik lagi bagian bawahnya, sehingga itulah yang dinamakan tension. Jadi ketika uap air itu keluar melalui pori stomata, maka dia akan menarik molekul air yang ada di bawahnya. Nah, molekul air itu berhubungan mulai dari permukaan yang ada di daun sampai ke yang ada di akar. Gitu. Nah, kekuatan inilah yang juga menyebabkan mengatur keseimbangan air dalam tubuh tanaman, menggerakkan air melalui xilem, gitu ya. Jadi satu kohesi, kemudian adesi, yang ketiga adalah tension. Nah, di sini adanya adesi, kohesi, dan surface tension ini yang kalau kita lihat tadi, walaupun xilem itu ada bagian yang besar, pembuluh, elemen pembuluh, kemudian bagian yang kecil, trakeit, tapi xilem itu termasuk sebagai pembuluh yang berukuran kecil, gitu ya, sehingga dia mentransport air dengan cepat, gitu, dibanding kalau permukaannya besar, gitu, sehingga dia mampu menaikkan, mentransport air dari posisi di bawahnya ke posisi ke atasnya dengan cepat, gitu. Nah, jadi ada kohesi, ada adesi, ada tension. Nah, tetapi kalau tidak salah di beberapa artikel itu ada juga yang membahas apabila kondisi lingkungan kelembapannya tinggi. Nah, kelembapan tinggi itu artinya molekul air di udara itu banyak. Nah, kalau kelembapan tinggi, molekul air di udara banyak, berarti konsentrasi air di lingkungan itu lebih tinggi daripada konsentrasi air di ruang udara di daun. Nah, sehingga ini menjadi memperlambat pergerakan air untuk keluar ke atmosfer. Karena apa? Karena konsentrasi di luar lebih tinggi, gitu ya. Jadi dia tidak menuruni gradien konsentrasi, tetapi dia melawan gradien konsentrasi, gitu. Nah, sehingga laju transpirasi menjadi lambat. Ya, ini sedikit saya mengawali transpirasi. Nah, bagaimana kalau laju transpirasi lambat, daya tarik atau tensionnya menurun, gitu. Bagaimana pergerakan airnya? Nah, ada satu faktor lagi yaitu root pressure. Ya, root pressure atau tekanan akar. Jadi kalau di atas itu misalnya kondisi kering, strategi tanaman adalah dengan menutup stomata supaya tidak banyak air yang keluar. Nah, dengan stomata ditutup, maka uap air menjadi terhambat untuk keluar. Padahal katanya harus seimbang, harus masuk, keluar itu harus terus. Nah, bagaimana ini karena tidak ada tensionnya menurun, bagaimana air itu bisa bergerak, bisa masuk, gitu ya. Selain tadi osmosis, kemudian juga transport aktif oleh nutrisi, gitu ya. Nah, ini adalah adanya root pressure atau tekanan akar, gitu. Jadi tidak berarti bahwa kalau stomata menutup berarti tensionnya menurun, berarti tidak ada air yang diabsorpsi oleh akar, tidak ada air yang bisa masuk, gitu. Karena dia tidak seimbang, tidak ada yang keluar, maka yang masuk juga mestinya dihambat. Tidak demikian, karena root pressure inilah yang bergerak. Tetapi konsekuensinya adalah laju transpirasinya menjadi menurun. Ya, seperti kalau kita lihat embun, ya, butiran-butiran embun itu adalah juga mengapa air itu kok keluar atau kita lihat sebagai butiran embun. Karena pagi hari suhu masih rendah,
cahaya matahari intensitasnya belum tinggi, kemudian kelembaban airnya masih tinggi, maka air itu keluar dengan melawan gradien konsentrasinya. Jadi secara perlahan. Nah, uap air yang keluar secara perlahan itu dia akan terkumpul di permukaan daun. Jadi sudah keluarnya pelan, kemudian terakumulasi di permukaan daun itu, akhirnya dia membentuk butiran air tadi, yang kita lihat menjadi butiran-butiran embun tadi. Nah, kalau tidak ada angin, nah ini malah lebih memperparah lagi, maka dia akan mungkin beberapa waktu menjadi kita lihat ada permukaan daun itu menjadi basah gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin siang, semakin panas, kemudian ada angin, maka air itu menjadi tersapu, hilang, dan konsentrasi air di lingkungan menjadi rendah dan laju transpirasi akan menjadi meningkat lagi. Itu ya. Jadi itu yang sedikit saya ulas untuk topik kita kali ini. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, bisa kita akhiri untuk daring kali ini yang lalu.